Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Akbar Muzaki dan saya Andini Famiawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengelola kultur atau budaya organisasi lembaga pendidikan Islam. Nah, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Akbar Muzaki. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi budaya organisasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Nah, dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi. Nah, di sini banyak ide-ide dari dan pengertian dari beberapa pakar. Yang pertama yaitu dari Gibson Ivankevich Donnelly yang menyatakan bahwa budaya mengandung pola baik eksplisit maupun implisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam simbol menunjukkan hasil kelompok manusia secara berbeda. Nah, termasuk benda-benda hasil ciptaan manusia. Inti utama dari budaya terdiri dari ide tradisional dan terutama pada nilai menyertainya. Kemudian ada juga menurut Nadler. Nah, beliau mengemukakan bahwa budaya sebagai kebiasaan dan budaya yang dikembangkan orang untuk mengatasi perubahan. Suatu budaya dimanifestasikan terhadap perilaku yang dapat diamati. Nah, suatu kultur juga tidak berada dalam pemikiran seseorang, melainkan berada dalam tindakan nyata. Tetapi juga tidak berarti bahwa semua tingkah laku orang yang dalam organisasi merupakan kultur. Kemudian, adapun istilah organisasi dalam bahasa Inggrisnya adalah organization, yang mempunyai arti kata, hal yang mengatur, dan kata kerjanya adalah organizing. Berasal dari bahasa Latin organizare, yang artinya mengatur atau menyusun. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian budaya dalam perspektif para pakar. Antara lain yang pertama dari menurut Pierce dan Robinson mengemukakan bahwa organisasi adalah proses membentuk hubungan-hubungan yang esensial di antara orang-orang, tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua sumber organisasi ke arah pencapaian suatu tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian di sini juga ada pendapat dari Sondang P. Siagian. Nah, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Nah, budaya dalam lembaga pendidikan Islam merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan meliputi sistem ide yang terdapat dalam pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak. Adapun perwujudan budaya berupa benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lainnya, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia melangsungkan kehidupan masyarakat. Nah, berikut beberapa pengertian juga menurut pengertian mengenai budaya organisasi dalam perspektif para ahli. Yang pertama menurut Schein. Nah, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang dianut bersama oleh sekelompok orang setelah sebelumnya mereka mempelajari dan meyakini kebenaran pola asumsi tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan
yang berkaitan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sehingga pola asumsi dasar tersebut perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan mengungkapkan perasaan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan organisasi. Nah, budaya organisasi ini dibentuk oleh semua orang yang terlibat dengan lembaga pendidikan Islam yang mengacu pada etika. Nah, peraturan kinerja dan tipe struktur lembaga tersebut. Budaya organisasi melalui struktur lembaga pendidikan Islam dapat mengendalikan perilaku organisasi dan anggota organisasi. Orang-orang yang terlibat di dalam lembaga pendidikan Islam merupakan sumber utama budaya organisasi, karena seseorang hanya akan bergabung pada organisasi yang dirasakan sesuai. Demikian pula sebaliknya, organisasi hanya akan sesuai dan menerima orang-orang yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam organisasi. Nah, budaya organisasi merupakan suatu sistem penyebaran nilai-nilai maupun norma yang dikembangkan dalam organisasi sebagai pedoman atas perilaku dan anggotanya. Selanjutnya diketengahkan juga bahwa 3 pokok pikiran yang dikembangkan dalam budaya organisasi di lembaga pendidikan Islam. Nah, ketiga pokok pikiran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi mencakup 3 aspek penting yang terdiri dari sumber daya organisasi, budaya organisasi itu sendiri, dan manifestasinya. Kemudian yang kedua, model multi-level budaya organisasi merupakan piramida terbalik yang memuat 4 tahapan yang terdiri dari nilai dasar, strategi utama, strategi kedua, dan model-model implementasinya. Yang ketiga ada pengelolaan budaya organisasi yang ditujukan untuk pencapaian efektivitas organisasi. Baik, kemudian fungsi dan peran budaya organisasi. Nah, budaya adalah segala nilai, pemikiran, serta simbol yang memengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dan masyarakat. Nah, budaya organisasi di lembaga pendidikan Islam itu memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Kemudian yang kedua, alat untuk mengorganisir. Fungsi budaya organisasi kedua yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya, mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Hal ini bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, fungsinya yaitu meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya, meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Kemudian yang keempat ada mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nah, nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Kemudian yang kelima ada mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi juga berfungsi membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu menentukan tujuan organisasi. Nah, budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Nah, tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi.
Nah, budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tapi tidak terbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko yang terlihat dari sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail yang terlihat dari sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, ada orientasi hasil yang terlihat dari sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat yaitu orientasi orang yang terlihat dari sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima yaitu orientasi tim yang terlihat dari sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim bukannya individu. Yang keenam, keagresifan yang berkaitan dengan agresivitas karyawan. Dan yang terakhir, kemantapan yang dilakukan oleh organisasi untuk menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yakni tentang pembentukan budaya organisasi. Nah, di saya dalam sebuah organisasi itu tidaklah muncul begitu saja, akan tetapi ada proses yang harus dilalui budaya itu hingga akhirnya itu menjadi budaya organisasi. Dapat dipahami bahwa pendiri sekaligus bertindak sebagai pemimpin pada tahap awal organisasi, yakni menginginkan bawahannya itu dapat menjalankan apa yang menjadi tujuannya dengan berdasar pada filosofi dan pola pikir yang dipandangnya itu benar berdasarkan pengalamannya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pendiri itu memegang peranan yang penting dalam membentuk budaya organisasi awal. Dalam perjalanannya, setiap anggota organisasi itu dapat memberikan kontribusi dalam menuangkan ide untuk membentuk organisasi, yakni menyediakan segala sumber sarana dan prasarana yang dibutuhkan, juga bertindak sebagai peletak dasar ideologi organisasi. Nah, itu bertujuan untuk mengembangkan budaya organisasi seiring dan konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi, sehingga budaya organisasi itu mengalami pergeseran atau perubahan-perubahan baru dari budaya organisasi awal menuju budaya organisasi yang diharapkan oleh organisasi. Nah, selanjutnya yakni Selanjutnya yakni tentang isu budaya organisasi kontemporer. Nah, isu budaya organisasi kontemporer yang pertama yakni menciptakan budaya beretika. Nah, bagaimana menciptakan budaya beretika, yakni dengan memberikan tauladan secara nyata dan kentara. Kemudian mengadakan sesi-sesi pelatihan dan pembelajaran etika. Kemudian memberikan imbalan bagi tindakan yang etis serta hukuman bagi tindakan yang tidak etis secara kentara dan nyata. Kemudian membuat bentuk mekanisme perlindungan bagi para karyawan agar mereka itu dapat menyuarakan keprihatinannya tentang masalah-masalah etika secara bebas dan melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran etika tanpa rasa takut. Nah, yang kedua yakni menciptakan budaya inovatif. Nah, ini seperti apa? Yakni memberikan kepercayaan dan keterbukaan, kemudian menyelesaikan konflik, kemudian saling pendapat, dan pengambilan resiko. Nah, kemudian yang ketiga yakni menciptakan budaya berorientasi pelanggan. Nah, ini bagaimana? Yakni seperti pemberdayaan, kemudian kejelasan peran, kemudian keinginan yang tak pernah padam untuk memberikan kepuasaan dan kesenangan pada para pelanggan. Nah,
Kemudian yang keempat yakni menciptakan budaya yang mendukung kebinekaan. Karena organisasi masa kini oleh kebinekaan tenaga kerja itu dicirikan dengan memperkerjakan orang-orang dengan latar belakang yang heterogen. Kemudian yang kelima yakni spiritualitas dan budaya organisasi. Sebuah fitur budaya organisasi yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan makna hidup dengan menjalankan pekerjaan yang bermanfaat Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.